Selamat pagi yang terhormat penguji uji kinerja dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu Hutagalung, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 922341269. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Lumut, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 12 OTKP dengan materi menganalisis pemasaran online. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sebelumnya, Ibu mau memeriksa dulu kebersihan dan kerapian kelas. Ibu mau memeriksa kerapian pakaian kalian dulu ya. Ada nggak yang berpakaian tidak sesuai dengan hari ini? Tidak, Bu. Tidak ya, semuanya berpakaian seragam yang sesuai dengan hari yang telah ditentukan ya. Kelasnya juga sudah bersih. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah merapikan dan membersihkan kelas kalian setiap saat. Sekarang Ibu serahkan ke ketua kelas. Semuanya berdiri. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu kita, beri salam. Pak Ibu. Ya, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Anggun, hadir Bu. Angelika, hadir Bu. Dalia, hadir. Dani, hadir Bu. Ertiani, hadir Bu. Mawati, hadir Bu. Lisa, ya, terima kasih. Semuanya hadir ya. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita tercinta ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Lagu kebangsaan kita yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Sebelumnya, materi pembelajaran kita ada yang tahu? Media promosi pemasaran online. Iya, betul sekali. Media promosi pemasaran online. Itu dia materi kita minggu sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi menganalisis pemasaran online. Iya, betul sekali. Sebelum kita memasuki materi kita yang saat ini menganalisis pemasaran online, kalian harus tahu dulu apa itu tujuannya kita mempelajari pemasaran online. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Yang pertama yaitu kamu nanti dapat mengetahui apa itu pemasaran online. Kemudian kamu dapat menganalisis manfaat pemasaran online, dan kemudian kamu dapat menganalisis komponen pemasaran online dan cara kerja pemasaran online. Itu dia yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita memasuki materi kita pada saat ini yaitu pemasaran online, Ibu mau membagi dulu soal pretest kepada kalian untuk mengetahui seberapa tahu kamu mengenai pemasaran online tersebut. Ibu membagikan linknya di grup WA ya. Silakan dicek grupnya. Dikerjakan ya. Link yang sudah Ibu kirim di grup. Sudah? Waktunya 5 menit. Sudah? Kamu sudah tahu berapa nilainya? 40. Berapa nilai? 40. Yang lain berapa? 20. Yang lain berapa? 80. Iya, anak beragam ya. Ada yang 20, ada yang 40, ada yang 60.
Terima kasih. Berarti sedikit banyaknya kamu sudah mengetahui mengenai pemasaran online ya. Tidak apa-apa, meskipun nilainya masih rendah, ini masih pretest. Nanti setelah kita belajar mengenai pemasaran online, Ibu harap di soal post-test nanti kamu sudah dapat menjawab dengan baik dan benar soal yang ada di post-test ya. Sudah, sekarang kita masuk ke materi menganalisis pemasaran online. Kelihatan? Sebelumnya ada yang tahu apa itu pemasaran online? Ada yang tahu? Ya, silakan Vera. Pemasaran itu merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Strategi itu strategi penjualan, menggunakan penjualan, dan strategi menggunakan media sosial, media online. Misalnya menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, ataupun promosi di story-story WhatsApp. Iya, betul sekali. Ada lagi kan? Di zaman kita sekarang, di era kita sekarang ini sudah era digital. Kalau dulu kita mengetahui pemasaran itu hanya dengan pemasaran konvensional, atau kita tahu pasar itu hanya ada di berjualan itu hanya ada di tempat pasar. Pasarnya kita lihat kan? Kita lihat langsung pasarnya kan? Kita datang ke situ untuk berbelanja, kita bertemu langsung dengan si penjual untuk berbelanja, dan si penjual pun bertemu langsung dengan calon pembelinya, ya kan? Itulah kalau pasar zaman dulu. Kalau pasar sekarang, kita sudah bisa melakukannya dengan menggunakan smartphone atau handphone atau telepon genggam yang saat ini sudah dimiliki banyak orang, ya kan? Tanpa bertemu dengan si penjual dan si pembeli, kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Kita nggak tahu penjualnya siapa, kayak mana mukanya kita nggak tahu. Dan si penjualnya pun kita nggak tahu siapa pembelinya, bagaimana mukanya, apakah jelek, cantik, nggak tahu, ya kan? Tetapi kita bisa melakukan jual beli antara si penjual dan si pembeli dengan menggunakan aplikasi yang telah diciptakan oleh orang-orang pintar, ya kan? Kita hanya sebagai pengguna, bukan kita yang membuat, kita hanya pengguna, ya kan? Kita hanya seorang pengguna aplikasi yang disediakan oleh orang-orang pintar. Nah, kalau bisa kita itu akan menjadi si pencipta aplikasi juga. Oke? Ini dia pengertian pemasaran online. Pemasaran online itu merupakan pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital terkini, ya kan? Menjual produk atau jasa dengan menggunakan teknologi digital. Bukan lagi dibawa ke pasar. Contohnya mau jual sayur, bawa ke pasar. Mau jual pakaian, bawa ke pasar. Mau jual ikan, bawa ke pasar. Sekarang enggak lagi. Mau jual pakaian, cukup foto-foto semua, video pakaiannya, promosikan, jual langsung. Gak tahu kamu siapa yang beli, yang penting barangmu laku. Tinggal kirim aja, udah sampai ke yang membeli, ya kan? Tanpa mengirim uang pun sekarang kita sudah bisa berbelanja. Kalau sebelumnya belanja online itu harus kirim uang dulu, transfer uang, kemudian barang dikirim sama kita, ya kan? Nah, dengan begitu banyak yang terjadi penipuan. Kita sudah kirim uang, sementara yang jual nggak kirim barangnya sama kita. Banyak kan? Banyak kasus sekarang yang terjadi seperti itu kan? Kasus penipuan perbelanjaan online, ya kan? Sekarang sudah disediakan layanan apa? COD, ya kan? Bayar di tempat. Kamu pesan barang, kemudian barangnya sampai dulu ke kamu, baru dibayar di tempat. Kau periksa dulu barangnya sesuai nggak sama yang kubeli. Ada loh COD juga dia, barangnya COD, tapi udah dibayar dulu sama kurirnya. Tapi sesudah dibayar, kurirnya pergi. Dibuka barangnya nggak sesuai dengan yang dipesan. Itulah kasusnya sekarang. Itulah kelemahan dari media sosial pemasaran online saat ini. Ya,
Ini dia jenis-jenis pemasaran online. Ada itu media sosial, blog atau website, marketplace, email marketing, dan YouTube. Kamu udah tahu lah semua manfaat pemasaran online. Nah, sekarang kamu saksikan dulu video ini mengenai pemasaran online. Halo teman-teman, aku Devina. Kali ini aku akan membawakan tema dengan judul Contoh Digital Marketing. Dan ini 6 strategi pemasaran digital marketing untuk bisnis. Yuk! Digital marketing merupakan proses menciptakan konsep, lalu merealisasikan ide dengan tujuan untuk menjadi konsumen secara cepat melalui media komunikasi. Sebagaimana diketahui, teknologi internet mampu bertukar informasi secara cepat dan dinamis. Jenis digital marketing. Dalam praktiknya teman-teman, ada beberapa jenis digital marketing. Seiring berkembangnya zaman, contoh digital marketing yang sukses karena sudah menerapkan berbagai jenis secara optimal. Namun, secara umum, ada 6 jenis dari digital marketing. Yang pertama, situs web. Kedua, sosial media. Ketiga, video kreatif. Keempat, konten tulisan. Kelima, ulasan dan review. Dan yang terakhir keenam, gambar informasi. Oke teman-teman, kita masuk ke yang jenis pertama, yaitu situs web. Situs web atau website akan membantu dalam membangun citra sebuah perusahaan Anda. Perusahaan tersebut akan tampak lebih profesional dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan. Bandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan situs web. Selain kurang profesional, juga pemasaran yang dilakukan tidak akan bisa maksimal. Kenapa? Karena dengan demikian akan kesulitan waktu untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Sebagai Kalian sudah tonton videonya tadi? Sudah tahu apa saja itu jenis-jenis pemasaran online? Oke, sekarang Ibu mau bagi LKPD dulu untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Oke, nanti di sini ada LKPD, ada permasalahan yang terjadi akibat pemasaran online. Kamu kerjakan di dalam LKPD yang Ibu bagi ya. Bentuk kelompok 5 orang satu kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya yang beranggotakan 5 orang satu kelompok. Ada di situ tugas kelompok. Yang dikerjakan itu tugas kelompok ya. Silakan dikerjakan dari sekarang.
mo pancur sisada melah meringis mo bagai turang ale mardida kalak mo bekel masada. Nah, sekarang setelah kalian selesai mengerjakan tugas kelompoknya, Ibu mau meminta perwakilan 3 orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Yang pertama, kelompok dari Lena. 3 orang satu kelompok, 3 orang perwakilan dari setiap kelompok. Yang lain silakan disimak ketika temannya mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Kalau ada nanti yang kurang atau saran atau yang mau ditanyakan silakan ya. Kami dari kelompok 3 presentasinya. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis pemasaran online yang dibacakan oleh teman kami. Baik, di sini kita akan menceritakan tentang menganalisis pemasaran online. Di sini kami sudah diberi permasalahan oleh guru, yaitu mengenai artikel yang terkena kepada Chandra, yaitu tertipu oleh penjual dari akun Facebook. Jadi, menurut kami dari kelompok 3, permasalahan yang dialami oleh Chandra membeli lewat akun jual beli Facebook itu sangatlah merugikan dirinya sendiri, karena di mana dia sudah langsung memberikan atau mentransfer yang namanya uang secara tunai tanpa menerima barang atau barang yang datang dia. Jadi Chandra ini membeli ponsel itu melalui media Facebook. Dia membelinya lalu mengirim uang. Ternyata barang yang sampai kepada Chandra itu adalah kardus yang kosong. Jadi untuk mengatasi itu, sebaiknya Chandra itu harus lebih teliti lagi menggunakan yang namanya Facebook. Kan biasanya yang membeli di Facebook itu sama orang-orang yang sudah kita kenal atau orang-orang yang memang sudah dekat sama kita. Jadi yang sebaiknya dilakukan Chandra itu, kalau memang dia ingin membeli dari Facebook, dia harus melakukan yang namanya dengan pembayaran cepat atau yang sering dikatakan di era sekarang itu adalah COD. Itu yang bisa kami beri solusi mengenai permasalahan yang telah diberikan kepada kami. Jadi jika ada jangkal dan kesalahannya kami mohon maaf. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Baik, demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Teman-teman, saya sapa kita semuanya. Selamat siang. Kemudian dari kelompok merah. Teman-teman, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Sregar. Saya Veronica Istanbul. Baik, karena saya akan menjelaskan tentang presentasinya. Baiklah teman-teman, di sini ada beberapa artikel yang diberikan kepada kami. Artikel kami yaitu memahami masalah penjualan online yang dialami oleh Chandra. Menurut pemahaman kami, masalah yang dialami oleh Chandra ini contoh masalah media pemasaran online, yaitu penipuan barang. Artinya di sini Chandra mengalami permasalahan, dia sudah mentransfer uang tapi barangnya tidak sampai ke tempat. Jadi kita belajar dari permasalahan Chandra dengan memilih pertokoan online. Perhatikan dulu situs online-nya. Jangan toko online itu belum jelas apakah itu websitenya sah ataupun websitenya itu memang betul-betul atau hanya sekedar profil semata saja. Artinya kalau websitenya itu tidak jelas, sebaiknya hindari untuk mengunjungi toko online tersebut. Nanti jika memang websitenya itu toko online yang sudah resmi, maka coba lihat barangnya. Jadi jangan seperti Chandra yang hanya bisa melihat semata saja, tertarik dengan harga yang menarik, tapi barang tidak terjamin. Begitu, dan saya akan memberikan sedikit peringatan kepada teman-teman sekalian. Itu berhati-hatilah dalam berbelanja online agar tidak terkena penipuan. Baiklah, semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa sebagai pelajaran dalam memakai media promosi online. Demikian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, kelompok selanjutnya kelompok dari Priska. Selamat siang kawan-kawan. Siang. Perkenalkan,
saya dari Rawat Barat. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh kawan kami. Oke, sebelum kita sampai ke cara mengatasinya kita tuh harus baca artikelnya. Beli ponsel yang datang malah kardus. Kejadian penipuan dialami seorang pelanggan bernama Chandra M. Warga Kulon Progo itu menjadi korban saat membeli telepon seluler atau ponsel senilai 3,6 juta rupiah. Kasus itu ia laporkan ke pihak kepolisian. Peristiwa ini bermula saat Chandra membeli ponsel lewat akun jual beli di Facebook. Salah satu merchant menawari ponsel ponsel C3 NTC dengan harga murah. Ia pun tertarik dan menghubungi merchant melalui pesan. Transaksi terjadi dan tak lama kemudian Chandra menerima pesanannya. Naas, barang yang ia terima hanya kardus kosong. Oke, yang kelompok kami yang kami diskusikan tadi cara mengatasinya itu, kita itu harus melihat tokonya itu bagus enggak. Biasanya kan dia kan udah memosting melalui kayak bentuk gambar. Terus yang di bawahnya itu pasti ada ulasan pembeli yang sebelumnya. Jadi kita harus cek ulasan tersebut. Kita cek pasti ada yang barangnya nggak sesuai, barangnya nggak bagus, barangnya barang yang dikirim itu rusak. Jadi kita melihat itu kan banyak yang rusak. Jadi kita juga harus berpikir, oh berarti toko tersebut tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia jual dan apa yang dia kirimkan nantinya. Terus biasanya kalau apalagi handphone yang bernilai 3,6 juta. Kalau uang yang segitu kita kirimkan secara langsung aja tanpa barang sudah datang kita itu harus menanyakan apakah nggak bisa melalui dana atau transaksi melalui online, terus bisa nggak menggunakan COD-an, datang barangnya dulu datang baru kita bayarkan, kita tengok sesuai dulu nggak barang yang kita pesan itu. Kalau nggak sesuai kita bisa mengembalikannya, itu kan biasanya yang digunakan itu COD, cash on delivery. Terus cara mengatasinya itu kan ini kan termasuk dia itu mengalami penipuan. Terus kalau kita kan kita juga lihat kan dia di sini mengalami penipuan. Jadi kita harus juga, oleh karena itu kita itu harus lebih berhati-hati dalam memesan barang melalui online. Dan kalau bisa kan sekarang sudah ada fitur COD. Biar tidak ada terjadi penipuan lagi, kita menggunakan yang COD-an aja. Biar nggak terjadi penipuan yang seperti yang dialami Chandra tersebut. Oke, cukup sekian dari isi presentasi kami yang kami diskusikan tadi. Terima kasih. Ada yang tanya, kami silakan. Ada yang mau bertanya? Biasanya kan kalau melalui Facebook itu tidak ada yang namanya ulasan. Jarang orang berkomentar di ulasan karena paketnya diterima aja, nggak diulas lagi. Itu biasanya terjadi di aplikasi seperti ada marketplace. Ya ini kalau yang mempunyai ulasan itu sebenarnya juga sudah ada di media-media sosial. Contohnya di TikTok. Kalau kita berbelanja di TikTok itu sudah memiliki ulasan. Di marketplace juga iya. Silakan dijawab. Biasanya yang mengalami ulasan itu seperti aplikasi-aplikasi yang sudah sah. Ini kan aplikasi Facebook itu sebagian juga orang yang menggunakan untuk pemasaran. Jadi tidak seutuhnya untuk pemasaran. Jadi mengapa tadi dikatakan di situ ada ulasan? Kalau gitu kan, kita juga bisa berpikir. Contohnya kan, sekarang kan udah ada COD-an. COD-an kan udah bilang itu kan memungkinkan. Contohnya lebih terpercaya kalau menggunakan COD-an. Jadi kayak dibilang Serena tadi akan di Facebook itu kan biasanya nggak ada ulasan. Oleh karena itu mungkin si Chandranya kurang berhati-hati. Oleh karena itu kita kan melihat pengalaman dia situ dia setelah mengalami
penipuan dalam pembelian handphone. Oleh karena itu kita ambil dalam diri kita, lebih baik kita menggunakan kemudian atau seperti itu kurang lebih. Kalau ada yang mau menambahin nggak bisa menambah jawaban saya, karena tahu ada yang kurang atau kurang tepat. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Siang. Mari tepuk tangan untuk penutup. Oke, semuanya sudah menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan tadi di depan kelas per kelompok ya. Terima kasih untuk setiap jawabannya. Jawaban kalian itu sangat mengapresiasi untuk kita yang hendak berbelanja online supaya tidak terjadi lagi korban penipuan dari perbelanjaan online. Oke? Nah, sekarang Ibu mau minta dari salah satu kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita saat ini. Siapa yang bisa? Silakan Vera. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba memberikan kesimpulan untuk kita semua mengenai pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang media promosi online. Dari bahwa adalah saran dalam periklanan bagi perusahaan untuk memberitahu kepada publik bahwa mereka memiliki suatu produk. Jadi media pemasaran online ini ibaratkan sebuah sarana. Kita tahu sarana itu apa? Istilahnya penghubung antara pembeli dan penjual. Kemudian media pemasaran online ini memiliki beberapa jenis, mulai dari blog, mulai dari gambar, video, suara, tulisan, bisa jadi semua termasuk pemasaran online. Jadi teman-teman, di sini itu kita sudah tahu banyak. Kalau misalnya vlog, biasanya ada di YouTube, misalnya video-video vlog pendek YouTube, biasanya ada seseorang atau seorang artis memakai satu produk dan menjelaskan manfaat produk, apa segala macamnya, apa permanfaatan produk itu. Jadi itu termasuk jenis-jenis media pemasaran online. Kemudian kalau dengan gambar ataupun tulisan, biasanya ada di Shopee atau Marketplace. Jadi kita tengok gimana gambarnya, gimana komentar, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, ada ulasan-ulasannya, itu termasuk tulisan. Komentar-komentar sebelumnya kita pakai sebagai pertimbangan kita dalam memilih produk. Kemudian ada manfaat media pemasaran online. Manfaat media pemasaran online itu ada untuk bagi penjual dan pembeli. Jadi kedua belah pihak ini dimanfaatkan. Bagi penjual, dia bisa mencakup seluruh dunia dan bisa mencakup seluruh pasar, disatukan di dalam satu smartphone-nya. Artinya dalam satu wadah disatukan seluruh pasar dunia, dia pegang semuanya. Di situ dia bisa menjual mulai dari Kalimantan sampai semua media atau barang yang dia jualkan tersebar ke seluruh dunia. Itu manfaat bagi dia. Kemudian bagi pembeli, manfaatnya itu dia tidak harus lagi mengantri di antrian panjang kayak supermarket. Dia tidak usah mengantri, dia tidak usah bergerak keluar rumah. Cukup dia di rumah, pesan apa yang Anda ingin pesan, tapi perhatikan toko online yang Anda pesan agar tidak terjadi penipuan. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga kesimpulan yang saya berikan kepada teman-teman bermanfaat dan menjadi acuan dalam kita berperilaku berbelanja online pada masa sekarang. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Vera. Berikan tepuk tangan. Ya, begitulah kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini yang telah disampaikan oleh si Vera. Ya, untuk mengetahui seberapa memahaminya kamu mengenai pemasaran online ini, Ibu akan memberikan soal post-test yang akan Ibu kirimkan di grup WA linknya ya. Kalian akan mengerjakannya dengan link yang Ibu kirim. Silakan dikerjakan soal post-test yang sudah Ibu kirim di grup WA. Waktunya 5 menit. Dando, aleka kita po. Dando, aleka kita po. Tonggi-tonggi sapo tae
sekali. Berarti kalian sudah memahami mengenai pemasaran online. Terima kasih. Ya, sekarang regangkan dulu badannya. Sudah? Regangkan dulu otot-ototnya semua supaya jangan tegang kali. Oke? Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Apa inti dari pembelajaran kita hari ini? Coba, apa intinya? Apa intinya? Iya, benar sekali. Berhati-hati dalam berbelanja online. Iya, betul sekali. Meskipun sekarang kita ini sudah dimudahkan di dalam berbelanja, sudah sangat mempersingkat semuanya, waktu, uang, sudah dipersingkat semuanya saat ini, tetapi kita harus lebih berhati-hati. Karena semakin canggih zaman, semakin banyak pula penipuan. Oke, kemudian sudah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Terima kasih. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua. Nah, pembelajaran kita minggu depan yaitu mengenai hak atas kekayaan intelektual. Nanti kita akan mempelajari HAKI ya di pertemuan selanjutnya. Oke? Sekarang kita tutup pembelajaran kita. Semoga apa yang kamu dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan dapat kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Apalagi kamu ini sekarang sudah di zaman milenial ya. Semuanya sudah serba online. Hati-hatilah di dalam menggunakan media sosial. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan ditutup oleh ketua kelas. Seluruhnya berdiri. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa doa dari masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Ibu kita, bisa.